Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Edlin di channel Belajar Coding. Oke, di video ini lanjutan dari pembuatan kasir ya. Pembuatan kasir dengan PHP dan MySQL ya. Nah, di part yang ke-11 sekarang ya. Di part yang ke-11 yaitu kita akan ngebuat apa ya namanya ya, page untuk transaksi ya. Nah, sebentar kita buka aja dulu ya untuk apa namanya, untuk posisi templatenya. Kemarin itu admin LTA ya, admin LTA, ini dia. Saya buka pakai browser bawaan Windows saja ya. Oh, ini banyak yang kebuka ya. Ntar saya tutupin satu persatu dulu ya. Nah, kita cek dulu form yang cocok untuk transaksi ya. Jadi untuk transaksi itu nanti ada, saya pakai untuk apa namanya, autocomplete ya, autocomplete. Terus ada apa namanya ini, kolom untuk menampilkan harga. Setelah itu di bawahnya ada tabel ya. Kurang lebih kayak ini ya, seperti ini kebanyakan nih ya. Atau saya pakai horizontal form ini aja. Posisinya di mana tadi? Page form general ya, page form. Nah, ini dia. Terus kita cari dulu apa namanya. Nah, ini dia judulnya ya. Judulnya kita cari, search ya. Ctrl F, paste di sini. Next. Nah, ini dia. Nah, sebentar kita perlu coba buka dulu ya untuk aplikasinya. Localhost phpMyAdmin. Terus kasir ya, ini databasenya. Terus kita buka aplikasinya, kasir ya, localhost kasir. Ini admin ya. Oke, tinggal transaksi ini belum ada. Nah, di sini saya ambil form dasarnya dari ini aja ya, dari apa namanya, dari kategori aja ya. Ini saya buka lagi, Ctrl N ya. Kalau pengen cepet, teman-teman ketik di Ctrl plus N. Terus kita cari C sum ya, htdocs. Terus apa, kasir ya, kasir. Terus kita cek yang namanya kategori data. Ini edit pakai Notepad++ saja. Ini saya close semua aja dulu ya. Nah, ini Ctrl A, terus copy ya. Terus di sini saya buat file baru, namanya transaksi form ya, dot, atau gimana enaknya ya, transaksi aja deh ya, transaksi.php. Yes. Di sini edit pakai
plus plus terus paste ya. Coba simpan, kita edit lagi di bagian halaman ya. Nah, di sini kita buat begini ya. Nih, copy ya. Nah, di sini barang edit jadi transaksi, sama ya namanya ya. Ini saya copy paste aja. Transaksi.php ya. Terus di sini sama transaksi.php juga. Jangan lupa simpan ya. Terus di bagian indeks ya, bagian indeks saya perlu ngedit menunya. Kita cari dulu. Oh, udah lewat ya. Nah, ini transaksi dalam laporan. Transaksi kita ganti jadi, ntar kita lihat yang di atas, tanda tanya page sama dengan transaksi ya. Oke, save ya, save, terus buka lagi, refresh. Coba saya buka transaksi, masih kosong ya, masih kosong. Tadi halaman mana ya? Transaksi.php. Oh, kok namanya masih barang hapus? Ini paste transaksi ya. Pantasan aja kosong ya. Ini refresh. Nah, page-nya sudah muncul ya. Cuman kita nggak pakai page itu. Saya pakai page. Oh, general tadi sudah saya tutup ya. Ini general ya. Nah, cari lagi berarti ini ya. Cari lagi horizontal form ya. Find ya. Oh, sudah ada namanya. Tinggal kita copy paste aja di bagian ini ya. Div ya, divnya ini kalau nggak salah ini ada tutupnya juga di bawah nih. Nggak ada ya. Divnya ini yang kita ambil. Nah, ini dia. Copy paste aja, copy. Setelah itu di transaksi kita cek dulu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. ID class card info. Ini section, container, class row, ini kolom. Nah, ini kayaknya ya, ini card body, ini card body-nya. Dirasa ini yang perlu kita ganti ya. Card header, ada card header nggak di sini? Oh ya, ini ya, ini card header. Di atasnya ada card, cuman infonya kan tidak saya kasih ya untuk transaksi, jadi ini yang perlu kita tumpuk ya. Nah, ini simpan, terus kita coba buka ya, hasilnya kayak apa. Nah, seperti ini ya contohnya ya. Cuman di layout ini masih terlalu lebar ya. Jadi nantinya untuk form transaksi makan tempat. Jadi ini saya tadi coba cari-cari ya, cari-cari layout kira-kira ini yang cocok ya. Jadi ini kita jadikan satu ya. Oh, ini saya jadikan satu, nanti yang ini jadi satu juga.
Yang di bawah ini nanti untuk tabel apa namanya barang yang dibeli ya. Jadi di sini nanti pakai ini apa namanya. Nah, pakai form ini. Terus di bagian sini ada form lagi untuk pembayaran ya. Dan yang di sini nanti form untuk tabel. Ini posisinya di tabel simple ya. Sudah saya buka. Oh, belum ya, belum saya buka. Nah, ini dia. Nah, yang perlu saya cari itu di posisi konten ya. Posisi konten itu dia ada di agak jauh ya. Ini masih navbar. Sebentar, saya cek dari contohnya aja ya. Ini main konten ya. Main konten, konten proper, page konten. Ini, nah ini. Kita pakai ini ya. Dari sini ini sampai mana ini? Wih, jauh ternyata. Jauh, panjang sekali. Posisi sampai konten proper yang paling bawah. Atasnya footer persis ya. Jadi, sebentar ya. Nah, ini dia. Ini saya blok ya sampai paling bawah sendiri. Nah ini dia penutupnya ya. Ini copy aja, copy. Setelah itu kita pastekan di transaksi. Paste ya. Ini save dulu. Nah, coba refresh lagi ya, refresh. Hasilnya kayak apa? Oke, seperti ini ya. Jadi yang saya perlukan cuman ini ya. Ini saya hapus salah satu ya. Saya hapus dulu. Bagian apa tadi itu ya? Border table ya. Border table. Ctrl F ya. Habis itu, oh ini sudah ada border table. Nah ini dia. Ini section main content. Nah, yang perlu saya hapus itu sebentar. Di general dia posisinya kan ini ya. Oh, ini langsung ke form ya. Div class, form, card header. Coba tak cek dulu ya. Satu persatu. Oh ya, ini card header ya. Oke. Jadi yang perlu saya hapus sebentar. Ini kan menyesuaikan dengan kolomnya ya. Nah, ini dia kolomnya. Simple, with, full, with table ya. Oh, ini yang bawah. Ini yang samping kanan maksud saya. Jadi dia posisinya di kolom MD6 yang sebelah kanan. Kan totalnya ada 12 ya. Kalau dilihat dari contohnya yang di lainnya, dia kolomnya ada 12 ya. Nah, di sini saya coba hapus bagian cardnya aja ya. Card ini, nah ini satu persatu. Condensed with table. Coba lihat lagi ya. Nah, ini bawahnya. Coba kita hapus ya. Hapus. Ini card hapus juga ya. Nah, ini lanjutannya. Coba save ya. Coba di refresh lagi. Nah, ini sudah berubah karena datanya sudah kehapus ya. Coba kita tumpuk ya yang bagian card ini. Nih. Nah, bagian ini ya. Ini kita tumpuk pakai yang form tadi ya. Form tadi di bagian ini paste.
terus save, jangan lupa ya, refresh lagi. Nah, dia akan berubah menjadi ini. Terus di bagian ini kita hanya perlu menghapus di bagian yang bawah ini aja. Nanti yang ini saya perlu pakai ya. Ini nggak ada fungsinya. Ini saya pakai untuk menampilkan grand total dan lain-lain ya. Jadi strip with table ya. Ini kita cari dulu. Oke, ini dia. Oh, card, dia sudah ada cardnya. Ya, karena ini posisinya di bawah dia. Kalau posisinya di atas beda cerita. Kalau posisinya dia di atas, nah ini dia ada kolomnya ya. Ini save. Terus coba refresh ya, refresh. Oke, ini sudah. Terus di bagian bawah ini nggak perlu ya, jadi fix header table ini kita hapus saja ya, atau yang fix header table ini yang kita pakai ya, karena supaya nggak panjang-panjang juga nanti. Kalau ini kan nggak ya. Coba yang responsive hover table ini kita hapus ya, dicari dulu. Nah, ini dia. Karena ini posisinya di atas, yang kita hapus ya cuman cardnya saja. Hapus ya. Sebentar. Oh, mana tadi? Hilang aja. Ini bagian card ya. Cuman posisinya dia langsung ditutup ya di bagian ininya ya, kolomnya ini ya. Kalau bagian row dia ya langsung ketutup. Jadi kita hapus row, ketemu row aja ya. Karena memang dia full satu ini kan, tidak dipotong satu-satu. Nah, emang nggak rusak ya, nggak kacau ya ininya. Layoutnya jadi yang bawah ini expandable table ini kita copy, paste di sini, find dulu ya. Nah, ini row ketemu row juga sama ya. Nah, ini hapus ya. Terus ini row juga ketemu sama row juga. Dan ini yang terakhir, save ya, jangan lupa. Terus refresh, hasilnya kacau nggak ya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk layout transaksinya. Tinggal kita apa ya namanya ya, sesuaikan ininya, formnya. Ini saya kasih nama transaksi. Oke, coba dulu ya. Nah, oke, kita lanjut untuk menyesuaikan form ya. Nah, untuk menyesuaikan form ya, nanti di sini saya isi dengan nama barang ya, terus ini password, langsung aja ya. Jadi sebentar, horizontal form ya, copy. Ini kita cari horizontal form, gak jauh sih. Nah, ini ada email, type-nya kan email ini ya. Terus ada password, type-nya juga password juga, cuman type-nya saya ganti teks ya. Terus email ini saya ganti teks juga. Terus untuk label, nah ini label saya ganti nama barang.
Terus di sini mana ini ya? Oh, ini labelnya ini harga. Coba kita save ya. Nanti fungsinya nama barang akan memunculkan harga pada saat kita cari memakai apa namanya itu auto autocomplete ya, memakai autocomplete. Oke, bentar. Nah, nama barang cuman masih email ya, password kita ganti untuk apa namanya placeholdernya nama barang, terus ini password. Oke, remember me ini nggak perlu ya. Terus kalian cek ya satu-satu begini ya. Terus yang sebelah kanan ini yang perlu saya isi, kita menyesuaikan dengan database ya. Isi cuman gini aja ya. Oke. Nah, ini update software, coba kita cek ya satu-satu ya. Simple with table, find, paste. Nah, ini dia 1 2 3. Ini kan ada apa namanya page ya, page-nya ada di situ. Dia mana ya? Ini dia. Ini kita nggak pakai ya, jadi dihapus saja. Begini ya. Oke, sekalian kita cek satu persatu ya, supaya kelihatan dia error apa enggak. Nah, di sini kan ada tabelnya kan ya. Bentar. Oke, task and progress. Ini task and progress label ya. Label ini kita hapus ya. Terus ini new tab lain ya. Terus bagian 70% ini ya. Ini ini sudah nyambung ya. Ini 55%, ini kita hapus saja. Terus ini 30% kita hapus, 90% hapus. Coba save dulu ya, hasilnya kayak apa. Udah ya, tinggal menyesuaikan aja. Nah, di sini nanti ada yang namanya grand total ya. Grand total, atau kita isi jumlah barang aja, jumlah barang ya, jumlah barang. Terus hilang aja dia. Ini jumlah barang grand total. Gini grand total, terus jumlah barang grand total, gak ada lagi ya. Jadi di sini bayar ya, jumlah bayar. Setelahnya grand total ada yang namanya jumlah bayar. Jadi untuk jumlah bayar ini nanti kita perlu yang namanya apa namanya kolom ya. Save, coba refresh ya. Nah, jumlah barang, grand total, jumlah bayar, fix and squeeze box ini kita hapus.
nih TR ketemu TR ya. Oke, save lagi. Nah, sudah ini ya. Terus kita sesuaikan. Nah, untuk ininya, nah bagian ini progress ini kita ganti menjadi, coba kita edit ya, TD ini table kan ya. Coba ini saya isi dengan teks saja, hasilnya kayak apa ya. Jumlah barang kita isi langsung 10 begini ya. Jangan lupa save ya. Oh, dia masih ada di dalam progress. Oh ini dia. Ini nggak perlu. Coba save, refresh. Nah, sudah 10 ya. Jadi yang perlu dihapus itu progress ini. Nah, grand total ini contoh saja ya, supaya ada teksnya ya. Terus saya ngambil input teks di sini. Cuman input teksnya saja. Coba dulu ya. Hasilnya kayak apa? Ini tanpa div, cuman input teksnya saja. Oh, bisa ya. Nah, ini jumlah bayar. Save ya, save. Oke. Terus tinggal kita menyesuaikan yang ini. Nah, kalau yang di tabelnya kan transaksi detail, transaksi ya. Jadi kita perlu untuk ngebuat tabel baru ya, yang fungsinya untuk apa namanya ya, untuk tabel temporary ya. Jadi nanti pada saat transaksi itu memasukkan data barangnya itu ke tabel sementara. Jadi kalau tabel sementara itu kan isinya kita kasih isi, kita buat aja ya, transaksi TMP gitu ya, temporary tabelnya. Jadi di sini isinya itu saya buat ID aja. Nanti ini dipakai, kita pakai kode ini aja ya, kode MySQL aja ya. Create table transaksi TMP, buka kurung, tutup kurung, titik koma ya, begini. Terus tadi apa, ID ya, ID int auto sorry, increment primary key. Terus selanjutnya ada yang namanya kode barang ya, kode barang ini varchar ya 10. Terus di sini saya isi aja pakai nama barang juga, varchar nama barang tuh berapa ya, barang struktur ya, kita cek strukturnya. Nama barang, oh teks ya, nama barang ini saya isi teks ya, sesuaikan aja, bukan varchar tapi teks, koma langsung ya. Terus ada harga beli. Kenapa kok saya isi harga beli juga?
supaya, nah, di sini kan biasanya kan ada perubahan harga. Nanti untuk transaksi TMP ini saya pakai untuk apa namanya, seperti mengedit transaksi juga. Jadi kalau data barangnya itu sudah berubah di transaksi yang sebelumnya, itu kita nggak akan merubah nominal nilai harganya dengan yang harga baru. Nanti kan transaksi akan berubah nominalnya. Seperti itu. Ini harga beli tetap ya INT ya. INT, koma, harga jual INT juga. Kayaknya kalau stok gak perlu, kita cuman perlunya itu jumlah ya. Jumlah, terus subtotal. Sudah. Segini kira-kira cukup. Terus yang di atas ini kita tambahin lagi aja. Di sini ada namanya kode ini apa namanya? Kode operator ya. Coba kita cek aja namanya kode operator kah? Oh ya benar, operator. Di sini kode operator. Kode operator sama ya. Pakai varchar juga. 10. Nah, begini udah cukup ya, subtotal sama INT. Sorry, sedikit ada gangguan. Oke, subtotal INT ini sudah ketutup ya. Tinggal kita input di SEM. Oh iya, ini ada yang kurang nih. Jumlah ini INT juga ya. Sebentar ya. Jumlah ini INT juga. Udah. Cukup. Copy ya. Terus kita coba buat di kasir ya, SQL. Terus si paste di sini. Ini tidak bisa paste pakai klik kanan ya, jadi kita pakai Ctrl V ya. Oke. Ini gak ada yang error, coba kirim ya. Nah, ini sudah berhasil ya. Jadi nanti untuk ID-nya dia ngisi secara otomatis. Jadi secara otomatis dia akan urut sendiri kodenya. Cuman kan kodenya dari 1 sampai 100 dan berikutnya ya. Jadi nggak ada tambahan kode seperti kode otomatis yang biasa saya buat seperti ini, itu nggak bisa. Jadi cuman satuan 1, 10, 15 gitu, 13 urut ya. Oke. Nah, terus untuk yang di tabel ya, kita sesuaikan lagi. Nah, ini dia. Di sini ID nggak perlu, jadi yang saya masukkan itu kode barang ya. Kode barang. Terus di sini ada namanya nama barang. Terus apa namanya? Harga. Kalau harga beli gak perlu ya. Nanti harga ini akan muncul harga jual. Terus di sini ada jumlah ya, jumlah. Dan yang terakhir ini subtotal. Ini saya kasih contoh. Ntar dari database saja ya. Barang BR001 ya. Permen kopi. Kategori nggak perlu, cuman kita ambil harga
beli ya, harga beli. Setelah itu ini harga jual. Ini nggak perlu ya. Tag suksesnya nggak perlu. Ntar penasaran dengan tag suksesnya. Oh, ini approve gini ya, proof denied. Oke. Oh, ini harga beli ya, harga beli. Ini jumlah ya, jumlah 10 contohnya ya, 10. Subtotalnya ini kalau 100, 10, 1000 dong. Oke, yang TR berikutnya ini perlu saya hapus saja karena nanti ini pakai untuk masternya. Refresh ya, hasilnya apa. Nah, seperti ini kurang lebih ya, cuman sedikit agak renggang ya. Ini height-nya 300. Coba nanti saya coba edit ya. Tapi ini untuk tabelnya sudah apa namanya? Sudah seperti ini kurang lebih. Dan selanjutnya kita lanjutkan untuk autocomplete-nya di nama barang ini ya. Nanti untuk autocomplete-nya ini kita pakai apa namanya? Diambil dari data di tabel barang. Pas posisi di nama, karena kan untuk pencariannya kan kita mencari memakai nama. Oke, kita lanjutkan ke autocomplete ya. Oke, lanjutan untuk autocomplete itu kita buat untuk ini ya. Jadi kalau ngisi data seumpama kacang begitu ya, nanti dia akan muncul pilihan di bawah. Jadi nggak perlu susah-susah untuk mencari barang ya. Nah, di sini untuk membuat autocomplete-nya kita buka dulu di ini apa namanya? Folder aplikasinya. Ini agak susah ya. Ini tidak usah saya grouping. Nah, begini aja. Oke, terus di sini kita cari ya sesuai dengan datanya, transaksi ya. Mana transaksi? Oh, ini. Nah, transaksi nanti akan saya tambahin yang namanya apa namanya? Ini seperti JavaScript sama CSS di bagian indeksnya sini ya. Nah, yang pertama ini saya akan membuat CSS-nya dulu di bagian indeks ya. Jadi ini saya copy paste aja. Sini saya kasih nama auto complete. Nah, begini. Untuk CSS-nya nanti teman-teman bisa copy paste ya di kolom deskripsi. Nanti saya taruh di situ juga. Ini dia autocomplete. Terus ini kejauhan. Nah, terus bagian JavaScript-nya itu kita tambahin di bawah sini aja ya. Kira-kira atau di bawahnya ini aja deh. Ini ya. Di bawahnya dashboard. Nah, begini. Ini untuk JavaScript-nya ya. Untuk JavaScript di sini. Oke. Ini kebetulan JavaScript-nya via online semua. Jadi nggak perlu download lagi, teman-teman.
ini save ya. Terus di bagian transaksi, nah di mana ya namanya ya, nama barang ya. Nah ini dia, ini perlu kita edit. Untuk ID-nya kita ganti nama ya, nama, terus kita buat name sama nama juga ya, nama begini. Ini sudah ya. Terus kita tambahin untuk apa namanya ya, untuk ininya JavaScript-nya ya. Jadi di sini script begini, di sini langsung saya tutup aja ya scriptnya. Nah begini, oke. Terus kita buat function ya, function, maaf, buka kurung tutup kurung, function, terus sama buka kurung tutup kurung lagi, variabel function ya, bener ya. Buka kurung tutup kurung lagi, terus buka kurung tutup kurung, ini di enter ya. Nah di sini kita buat yang namanya variabel lagi begini ya, tanda petik, jangan lupa tanda pagar nama. Nah fungsi nama ini nanti dipakai untuk dia mengambil data dari ini input text yang ID-nya nama. Dot autocomplete ya, autocomplete, buka kurung tutup kurung lagi ya. Terus di sini buat buka kurung kurawal sama tutup, kita enter lagi. Ini source titik 2 tanda petik 1 aja, ini kita masukkan auto complete begini, jangan lupa titik koma ya. Oke, sebentar, perlu saya cek lagi ya. Script as function, terus begini, terus nama ya, autocomplete, terus di sini ada source autocomplete.php. Sudah benar? Oh ininya nih, pantesan kok warnanya function ini harusnya kan ada warnanya ya, ini belum saya tutup. Tetap ya, kita coba aja nanti hasilnya kayak apa. Terus kita perlu ngebuat yang namanya file autocomplete.php ini, .php. Nah, ini kita buat dulu autocomplete-nya ya. Di sini new file baru autocomplete ya, .php. Ya saja, terus di sini kita edit ya untuk autocomplete-nya. Nah, di sini kita pakai PHP ya. PHP, enter aja ke bawah. Include di sini library ya, library slash koneksi .php. Nah, terus di bagian bawahnya sini kita buat lagi variabel search term gitu aja. Nah, ini fungsinya nanti dipakai untuk apa ya, menerima inputan dari teks ini yang dikirim melalui aplikasi JavaScript ini. Cat ini tanda petik 1 ya, term, kok gede. Nah begini, titik koma jangan lupa.
variabel SQL sama dengan tanda petik 2 ya, titik koma jangan lupa. Terus ini select bintang from barang, barangnya kecil aja, where nama barang, like tanda petik 1 ya, tanda petik 1, terus atau langsung aja ya, tanda petik 2 begini. Setelah itu tanda petik 2 kali, tanda petik satunya 2 kali, sorry, tanda petik 2 nya 2 kali. Begini, terus kita tambahin persen di setelahnya tanda petik sama sebelumnya tanda petik 1. Setelahnya tanda petik 1 dan sebelumnya tanda petik 1 kita tambahin persen, terus tambah titik ya 2 kali. Di tengah sini kita kasih variabel search term. Oke, ini sudah ya. Terus sebelumnya tanda petik 2 yang akhir kita tambahin order by nama barang ascending. Oke, terus kita tambahin lagi variabel hasil sama dengan mysqli underscore query buka kurung ya, ini variabel connection untuk mysqli link ya, terus koma string query-nya di sini, query-nya SQL ya, SQL tutup titik koma jangan lupa. Terus ini kita pakai while buka kurung tutup kurung, variabel row begini ya, sama dengan mysqli fetch array ya, buka kurung begini. Untuk hasilnya ya, hasil begini tutup. Di sini kita buat buka kurung kurawal sama tutupnya sekalian ya, langsung enter. Ini variabel data buka kurung tutup kurung kotak begini, terus sama dengan variabel row sama ya, kotak begini titik koma tanda petik begini, nama barang. Terus di akhir kita memasukkan nilai ke dalam bentuk JSON. Jadi di sini echo JSON code code encode. Nah, begini. Buka kurung tutup kurung titik koma jangan lupa, variabel data. Variabel data ini diambil dari variabel ini ya. Oke, ini simpan. Kita coba ya, apakah bisa dipakai. Kacang ya, kayaknya kacang ada. Oh, dia nggak kebaca ya. Ntar, ini perlu saya cek dulu ya. Autocomplete, ini coba saya cek di sini aja, ini copy paste aja ya, copy paste, terus di sini indeksnya hapus, autocomplete.php. Apakah ada yang error? Nggak ada ya. Ini muncul kacang, kerupuk, permen, kopi. Ntar saya cek terlebih dahulu ya. Oke, ternyata di bagian sini, page-nya sini kita perlu menambahkan library-nya lagi ya. Jadi tadi kan begini, kosong ya. Nah, begini. Coba saya save ya. Begini. Ini saya pencet A, dia nggak muncul ya. Nah, harusnya dia muncul. Kayaknya ada sebagian crash ya.
dari library-nya autocomplete dengan library-nya template yang sudah saya buat, yang saya pakai, yang saya pakai yang ada di admin LT ini yang crash ya. Jadi kita perlu menambahkan lagi untuk library-nya ya di sini. Jadi perlu dipanggil ulang ya. Terserah teman-teman mau taruh di mana aja. Mau ditaruh seperti punya saya juga nggak apa-apa. Jadi coba ya. Ini sudah saya save. Coba refresh lagi. Ini saya coba masukkan kacang. Nah, dia muncul. Nah, kalau untuk autocomplete-nya ini sudah berjalan ya. Jadi ini permen dia muncul ya. Terus apalagi tadi ya? Permen, kacang, kerupuk, kopi. Oke, kalau autocomplete-nya dia sudah muncul, cuman harganya kan masih belum bisa ditampilkan nih. Nah, di autocomplete ini akan saya modifikasi lagi supaya harga dia muncul juga. Caranya mudah ya teman-teman ya. Jadi kita hanya perlu perlu modifikasi lagi di bagian autocomplete ya. Nah, di sini ini saya matikan aja dulu untuk while ini. Oh, yang while ini ntar ini sekalian nyoba aja ya. Ini nggak perlu saya copy, cuman saya ya, ini saya copy aja. Nah, begini. Kok nggak perlu saya copy sih? Ini yang sini saya matikan pakai komentar ya. Nah, di sini ini kan untuk backupnya ya. Takut nanti keliru ketik. Terus antisipasi aja supaya nggak keliru ketik ya. Terus di sini saya tambahin untuk datanya jadi array buka tutup begini, titik koma jangan lupa. Terus di sini saya taruh pas lurus begini aja ya. Nah, begini tanda petik begini, label enaknya label apa namanya ya, ini saya kasih label aja lah, label sama dengan begini ya, variabel ini sama ya, pakai variabel row barang begini ya. Nah, begini, tapi ini tidak pakai titik koma karena ini array, jadi kita pakai koma saja, nggak pakai titik ya. Ini tanda petik harga ya, harga sama dengan begini, sama ya row, ini tambah koma, cuman ini bedanya bukan nama barang tapi harga jual. Sudah, ini sudah cukup, kita perlu hanya save saja. Terus di bagian transaksi ya. Nah, di bagian transaksi ini ada yang perlu saya edit di bagian sini. Nah, jadi ini saya tambah koma ya, ini koma, enter 2 kali aja supaya ada space ya. Nah, di sini saya tambahin select titik koma function buka kurung tutup kurung begini, event koma UI begini, terus buka kurung tutup kurung kurawal ya, seperti begini, di enter jangan lupa ya. Terus ini saya tambahin variabel buka kurung tutup kurung ya, ini tanda petik 2, terus kurung kotak begini, name sama dengan tanda petik nama ya, nama, terus titik value buka kurung tutup kurung begini, item label tadi ya, label titik koma, ini Ctrl D aja ya supaya nggak ngetik
panjang. Ini jadi harga. Terus di sini saya tambahin harga. Di situ tadi harga apa tadi ya? Oh, harga aja ya. Ini harga saja. Jadi ini saya buat harga. Terus ini sudah cukup ya. Nah, ditambahin lagi di sini. Di ini ya. Untuk input teks harganya. Ini ID-nya saya ganti jadi harga. Terus saya buat lagi name sama dengan tanda petik 2 ya. Di sini namanya harga juga. Placeholdernya ini harga ya. Harga. Udah. Ini save ya. Tinggal kita save. Terus coba refresh ya. Hasilnya kayak apa? Apakah bisa dipakai? Muncul ya kacang. Kalau saya klik di sini, harganya muncul nggak? Oh, harus saya pencet ya. Ini kayaknya ada yang trouble nih. Bentar, perlu saya cek lagi. Ya, perlu dicek lagi. Oke, sebentar ya. Oh, ini ada yang keliru ya. Sorry. Ini jadi name ya, name nama. Harusnya ini pakai tutup ya, dan tutupnya itu nah begini. Ini saya cut aja ya. Nah, dan ini posisinya itu ada di luar begini. Nah, begini. Jadi value ini, titik value ini harusnya ada di luar. Nah, ini simpan ya. Coba lagi ya. Coba lagi, refresh. Coba kacang. Nah, dia langsung muncul ya untuk harga. Contohnya permen kopi 200 ya. Terus kerupuk 1.500. Oke. Ini sudah nggak terasa ya. Hampir nggak terasa udah hampir sejam ya. Jadi udah sejam lebih nih. Udah sejam lebih. Jadi kira-kira untuk video tutorial bagian pembuat page transaksi ini cukup sekian dulu ya. Kita lanjutkan yang berikutnya untuk menginput data ke tabel transaksi dan menyimpan transaksi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.